siapa pelakunya, siapa korbannya, dan bagaimana perbuatan itu dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana perbuatan itu berlangsung. Demikian pula dalam soal dugaan kematian yang tidak wajar, kematian yang tidak sah, atau kematian dalam hal ini diduga oleh para pengacaranya sebagai pembunuhan. Nah, saya kira kalau menggunakan kerangka teoritik yang disampaikan oleh Pak Susno, kelihatan sekali proses ini di awal sebenarnya tidak ada kendala teknis, tidak ada kendala hukum. Yang ada adalah kendala non-teknis dan kendala non-hukum. Entah itu kendala politis, entah itu kendala atasan bawahan, pangkat, jabatan gitu ya. Psikologis gitu ya. Seorang bawahan misalnya kepolisian, kenapa Polres kemudian dialihkan ke Polda, lalu dialihkan lagi ke Barreskrim, lalu dialihkan lagi sempat ke Polda gitu. Ini menunjukkan bahwa kendalanya bukan kendala teknis lagi, bukan lagi kendala hukum lagi. Karena kalau hukum, kepolisian punya wewenangnya, menyita handphone, menyita mobil, menyita barang bukti yang ada di lokasi, termasuk dugaan pembunuhan atau dugaan pelecehan seksual. Misalnya tempat tidur, atau kasur, atau spray, atau baju, pakaian. Itu semua tampaknya tidak dijelaskan. Seperti tadi Pak Trimedia katakan, mestinya kalau kepolisian mengerjakan masalah ini tanpa ada persoalan yang disembunyikan, langsung dibeberkan barang buktinya, langsung di close up oleh jurnalis. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Apalagi peristiwa pembunuhan atau dugaan pembunuhannya. Dan ini memang kita diuntungkan oleh sikap keluarga yang akhirnya membuka suara bahwa ada yang janggal di dalam kematian almarhum Brigadir J. Dan berani ya? Dan berani, itu kita salut, kita hormat. Harusnya semua warga negara Indonesia itu seperti itu gitu ya, berani gitu. Karena kenapa? Biasanya peristiwa-peristiwa pembunuhan oleh aparat, keluarganya diberikan santunan, diberikan apa yang disebut sebagai uang kerahiman, lalu diam gitu ya. Nah, jarang sekali ada peristiwa seperti ini di mana keluarganya bersuara. Gitu. Nah, sayangnya kepolisian juga terlihat sekali tidak profesional di awal, menghalang-halangi keluarga untuk melihat jenazahnya. Apalagi dalam tradisi Batak ya, yaitu harus diratapi, harus dimengandung, harus dibuka dan harus diberikan ulos misalnya. Nah, ini yang saya kira membuka seluruh tabir, bahkan spekulasi gitu ya. Apalagi belakangan ini kalau kita lihat hari ini, masyarakat sudah mulai menyuarakan tangkap Kadif Propam, tangkap Verdi Sambo. Artinya ada kecurigaan terhadap Kadif Propam yang dalam penjelasan kepolisian tidak ada di lokasi. Nah, tentu kepolisian tidak perlu membantah langsung, cukup tunjukkan apa benar keberadaan yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Dalam arti di rumah misalnya. Kalau di lokasi PCR, di mana? Apakah di aplikasi peduli lindunginya ada? Jam berapa? Lalu dibandingkan dengan kronologi yang dijelaskan di dalam dokumen yang diserahkan kepada keluarga. Nah, kalau itu tidak sinkron, ada apa? Demikian pula handphone. Handphone itu paling mudah bagi kepolisian. BTS-nya bisa ditelusuri, chipsnya bisa ditelusuri, percakapannya bisa ditelusuri, kalau dihapus bisa diretrieve gitu. Jangankan kasus kriminal yang lokasinya jelas, yang orang-orangnya dan saksinya jelas, peristiwa yang katakanlah pembunuhan Munir di atas pesawat, di luar negeri, artinya di dalam penerbangan luar negeri, itu bisa dibongkar. Seluruh dokumen yang pernah dihapus bisa diretrieve, bisa diambil kembali. Nah, kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh kepolisian, kewenangan-kewenangan hukum yang besar yang dari kepolisian, sepertinya tidak terbukti di dalam perkara ini gitu. Nah, ini yang memunculkan kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini bukan akan dibuat terang, melainkan akan dibuat gelap gitu ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, dalam standar internasional di PBB misalnya ada yang disebut sebagai prinsip-prinsip Minnesota. Prinsip Minnesota ini prinsip untuk melakukan investigasi terhadap pembunuhan yang tidak sah. Pertama, dia harus menghormati, memenuhi prinsip kesegeraan. Apakah dengan pengumuman hari Senin tanpa ada barang bukti menunjukkan kesegeraan? Tidak. Yang kedua, apakah bukti-bukti yang dikumpulkan menyeluruh? Banyak yang hilang, banyak yang dianggap rusak, dengan penjelasan-penjelasan yang kurang meyakinkan. Atau bahkan saksi-saksi yang ada di lokasi juga tidak ada yang diperiksa sepertinya. Kalaupun diperiksa sepertinya tidak ada hasil. Apakah benar-benar peristiwa itu hanya peristiwa pelecehan seksual? Kalau tidak, mengapa kematian misalnya Brigadir J ya, juga menimbulkan kejanggalan dari segi luka-luka? Katakanlah itu ada rekoset. Bagaimana sebuah peluru, saya pernah melakukan uji balistik dalam peristiwa penembakan Trisakti, bagaimana sebuah peluru bisa rekoset dari bibir ke hidung, ke mata, lalu kemudian ke belakang leher, lalu ke dada, lalu ke... Itu hal-hal yang saya kira memang masyarakat awam dan mungkin tidak berkompeten untuk memberikan penilaian itu sebagaimana halnya ahli forensik. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan yang mendadak, pertanyaan itu berangkat dari pengalaman di mana terdapat orang disiksa, terdapat orang dianiaya gitu. Jadi saya kira kepolisian bukan hanya mempertaruhkan kredibilitasnya, tapi juga mempertaruhkan kredibilitas penegakan hukum secara keseluruhan gitu. Nah, hal lain yang juga penting adalah keterlibatan pihak luar. Ini prinsip yang ketiga. Untuk apa? Untuk menjaga independensi. Independensi itu terlihat
tidak dimiliki oleh Polres karena sampai Polresnya akhirnya dicopot gitu ya, sampai dialihkan berkasnya. Demikian pula di Polda. Polda pun akhirnya tidak diserahkan kepercayaan, dibalik lagi ke dalam Barreskrim. Artinya ada soal independensi di sana. Termasuk juga Komnas HAM ketika mengambil keputusan untuk tidak melibatkan diri, itu juga meragukan independensi penyelidikan itu. Dan ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Trimedia bahwa memang ada baiknya di dalam, tetapi tidak berarti bahwa kalau di luar Komnas HAM tidak bisa melakukan apapun. Komnas HAM punya hukum yang bisa dirujuk, hukum pidana, hukum acara pidana, apakah seluruh prosedur penyelidikan dijalankan, apakah seluruh proses penyidikan dijalankan. Dan kalaupun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya polisi punya wewenang untuk memberlakukan apa yang disebut sebagai prarekonstruksi. Jadi mereka ulang seluruh peristiwa itu meskipun tidak ada tersangkanya. Apalagi kalau sudah naik sidik, mestinya ada tersangkanya. Tentu dengan praduga tidak bersalah. Nah, bukti-buktilah yang saya kira sangat penting dan sayangnya tidak terlalu muncul di dalam berbagai penjelasan kepolisian. Saya hormat terhadap Pak Wakapolri, Pak Irwasum, dan menurut saya mengingat mereka juga tidak lama lagi pensiun, pasti tidak ada kepentingan lah, tidak ada semacam hal-hal yang akan dilindungi atau akan dipertahankan gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu tidak akan itu akan lebih jelas gitu. Nah, saya berharap juga dugaan pelecehan itu bisa diselidiki dengan melibatkan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sudah mengambil katakanlah pernyataan, tetapi mungkin perlu didukung bukti-bukti forensik gitu, melibatkan ahli forensik. Ada RSCM, ada UI, ada Pajajaran, ada banyak kolegium forensik kedokteran dan mediko legal Indonesia yang bisa dilibatkan. Kalau tidak melibatkan mereka agak berat sih. Termasuk uji balistik. Kalau uji balistik laboratorium kita tidak cukup, ada uji balistik yang bisa dilakukan di luar negeri. Dalam kasus penembakan Mahasiswa Trisakti, saya melakukan uji balistik sampai ke Kanada, ke Montreal. Sehingga bisa jelas itu probabilitas kemiripan antara proyektil, alur poliklir atau jelaga dari proyektil dengan senjata-senjata yang disita, itu bisa akan terlihat apakah memiliki kemiripan atau tidak. Termasuk kepemilikan senjata yang tadi Pak Susno katakan, saya kira benar itu. Kalau memang ada senjata, siapa milik senjata itu? Jenis senjata apa? Apa mungkin dimiliki oleh Baradae? Atau dimiliki oleh Kadif Propam gitu? Apakah senjata itu dipinjamkan? Itu juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya Kadif Propam mengatakan, oh saya tidak memegang senjata.